pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang paling kokoh ta'alimid din islami, memelihara, mendalami, mengembangkan ilmu agama Islam. Dulu Belanda melarang pribumi sekolah, kecuali beragama Kristen boleh sekolah, yang Islam tidak boleh. Maka tujuan Belanda supaya orang Islam pribumi tidak melawan, jadi orang bodoh yang taat tunduk pada Belanda. Setelah tahun 1902, Belanda berubah, membolehkan sekolah. Silakan pribumi yang beragama Islam silakan sekolah. Nah, orang-orang yang nantinya akan menjadi Muhammadiyah belum lahir belum, yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Orang-orang yang nantinya akan jadi NU malah haram sekolah. Haram sekolah malah. Sekolah nulisnya dari kiri haram. Sekolah pakai seluar pendek walaupun laki-laki haram. Campur laki-laki perempuan walaupun belum balik haram. Nanti menjadi kebiasaan nantinya. Sekolah belajar ilmu orang kafir, maka kiai-kiai mengharamkan sekolah. Pada hakikatnya kiai prihatin, khawatir kalau anak-anak sekolah Belanda kalau toh tidak murtad, khawatir kalau jauh dari ajaran agama Islam, walaupun nggak murtad lah tetap Islam, tapi khawatir ora doyan kitab Islam, buat menjadi kitab kuning lah pun. Maka kiai-kiai mengharamkan sekolah, malah mendirikan pesantren. Dalam pesantren itu yang dilaksanakan oleh kiai, diamalkan kiai adalah 4 hal. Berapa? Barangkali nanti apa yang saya sampaikan sama dengan Kiai Ali, kalau ada kesamaan. Pertama, manhajut ta'lim, apa? Transfer of knowledge, menyampaikan ilmu. Kiai 24 jam menyampaikan ilmu kepada santrinya. Kula Lini Lirboyo, murid Mbah Jad dari tahun 68 sampai 71. Waktu Mbah Mahrus masih sugeng, Mbah Marzuki masih sugeng. Mbah Idris Gus, dipanggilnya Gus, Gus Idris, Gus War. Betapa dalamnya ilmunya para ulama. Betapa pahamnya para ulama tentang ilmu-ilmu keislaman. Yang sekarang tidak akan kita jumpai di sekolah-sekolah. Sanawiyah, Aliyah Negeri, IAIN, UIN, tidak akan kita jumpai apa yang diajarkan oleh para kiai. Bahkan sekarang banyak pesantren yang sudah tidak lagi rajin atau mendalami ulumut turath, ilmu-ilmu kitab kuning. Kathah pun alhamdulillah Lirboyo, Ploso masih tetap mempertahankan pendidikan ajaran kitab-kitab kuning. Jangan sembarangan ono sing ngomong kitab kuning sudah enggak terpakai, enggak ono gunane. Kata siapa? Contoh, dalam kitab Fathul Mu'in ada begini. Fathul Mu'in itu yang mengarang namanya Muhammad Zainuddin Al-Malebari, orang Malebar, India Barat, Provinsi Kerala. Yang ngarang namanya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Dalam Fathul Mu'in
Ada takbir kalau kita jalankan sebagai konsep pembangunan masyarakat sekarang masih cocok, masih relevan, masih berguna. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Artinya pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4. Ada berapa? 1. Itsbatu wujudillah. Dalam syaratnya kitab yang tolibin ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis sani'. Apa itsbatu wujudillah? Kita membangun argumentasi yang perkuat wujudnya Allah, baik argumentasi tekstual maupun rasional. Jihad pertama adalah Kiai Ali Said harus membangun masyarakat Nganjuk agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan hujah, argumentasi, baik argumentasi nakliyah atau akliyah. Imam Abul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, wafat tahun 324 Hijriah, menetapkan sifat Allah pinten? Jawab pinten? 20. Sing wajib, sing mustahil 20. Sing jaiz setunggal. NU tenan iki. Nomor setunggal sifat wujud. Sifat apa? Padahal teng Quran boten wonten satu kali pun lafal wujud. Nek sami'an basiran wonten. Hayyul qayyum wonten. Apa maneh? Qadiran muridan wonten. Nek wujud mboten wonten. Tapi Imam Abul Hasan Asy'ari dengan keberaniannya menetapkan nomor 1 malah. Nomor 1 sifat Allah adalah padahal di Quran mboten. Ayo, wonten mboten di Quran? Innallaha wujud. Wonten mboten? Sing ngomong ono tau maca Quran niku. Wonten mboten? Angger sing ngomong ono berarti mboten nate maca Quran. Paling macane kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, lima samawat, al-fatihah, berkat. Penting, berkat penting. Di Quran betul penting kok. Bapak saya itu pesantren Rembang, Lajeng Lirboyo. Nah, kemudian punya anak 5 laki-laki semua. Alhamdulillah, yang saya mboten sombong mboten nggih. 5 ini lumayan kabeh, lumayan sedoyo. Kakang kula Kiai Ja'far almarhum sudah ketua Masjid Ulama Cirebon, ya keluar Lirboyo, sarang. Adik kula Mustafa Akil, salah satu Rais Syura PBNU, mantunya Mbah Mun, sarang. Ya Lirboyo juga sarang. Adik-adik yang sekawan tidak pernah mondok karena cacat, tapi ngajarnya Fathul Mu'in. Yang nomor gangsal namanya Ni'amullah, S1 Al-Azhar Mesir. Nomor kali kulo lumayan lah. Itu di Bang Sepi lah, Bang Sepi lumayan. Walhasil anak bapak kulo niku 5, ya Fathul Mu'in bisa lah, Fathul Mu'in, Alfiyah saged. Tak pikir kenapa ya? Ayah saya kok punya anak hebat-hebat. Saya belum tentu punya anak seperti ayah saya punya anak. Gimana? Saya belum tentu punya anak seperti ayah saya punya anak. Tapi pikir-pikir, oh sebabnya dipakani berkat. Kalau datang pulang dari
ngaji atau maulid Nabi dapat berkat kepala kambing separoh nggak potong. Daging ada, ayam ada, ikan ada, satu-satu tapi buah-buahan ada, pisang satu, rambutan satu, salak satu, jeruk satu. Anaknya diundang, sebelum makan baca doa dulu. Alhamdulillah alladzi at'amani warzaqani min ghairi halin minna wala quwwah. Ayo makan. Bar mangan wareg, layu maneh dolan maneh. Dipakani berkat, alhamdulillah. Anak limo niki ya lumayan lah. Boten bodoh-bodoh amat. Anak yang dikasih makan uang korupsi, anak dikasih makan uang hasil judi, yang dikasih makan hasil markup proyek, pasti, belum ngomong pastilah, pasti nakal, narkoba, geng motor, merkosa, mau mabokan. Apa sebabnya? Dipakani duit semboten. Doko Tenganjuk nih, teng Jakarta ngoten lah Tenganjuk sih. Yang saya sedaya Tenganjuk lah. Dulu wakil bupatinya kan Kiai Abdul Wahid ya. Imam Asy'ari dengan berani menetapkan sifat wujud pada di Quran tidak ada. Karena menurut beliau alasannya sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan lapal, kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ala paham betul jangan nih. Yang ada ini, yang kasroh ini akeh, hanya merupakan tajalliyat, manifestasi, pembuktian, pemunculan, apa bahasa Jawa ya, penampakan, penampilan dari yang maha ada. Kita ini sebenarnya tidak ada, hanya penampilan dari yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah, sedurunge lapal ada itu ada sudah. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Nah, sini supaya paham nih. Murid Mbah Jat harus dibuktikan lumayan. Ada kata ganti dhamir pronoun ada 3. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, monggo. Jadi kan pakai monggo. Ana Said, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Ahmad, silakan. Ana Zainab, ana Maryam. Tapi bakal mati kabeh, mati betul. Tinggal anak satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Anak Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku siapa itu? Bukan Ahmad, bukan ya? Bukan Ahmad, aku Hasan, bukan. Tidak ada yang wujud kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Hasan mati, aku Abdullah mati, aku Ahmad mati, aku Said mati, aku Maryam mati. Tinggal aku yang tidak mati. Maka yang sebenar-benarnya aku adalah Allah. Kita ini pinjam menggunakan aku Said, pinjam nih. Yang kedua, engkau, anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Khalid, anta Abdullah, mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau. Tidak Tuhan kecuali panjenengan. Panjenengan siapa ini? Allah. Bukan Hasan, bukan Ahmad, bukan. Sudah enggak ada, mati semua sudah. Artinya la wujuda illa anta.
Tidak ada yang ada kecuali engkau, Allah. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Hasan mati, engkau Ahmad mati, engkau Abu Bakar mati, tinggal engkau Allah yang ada. Terakhir, huwa, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Khalid, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia semua. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia sama. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam. Pinjamnya mau berapa tahun? Jawab orang Jawa. Nyilih kita ini minjem nyilih. Aku Said, aku Ahmad nyilih tuh. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar nyilih. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid pinjem. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah, orang jawab tuh. Satus nguyungi sing nang dipan. Budget mau pinten? Budget pinten? 85 nggih. Ulun dosa gangsal. Kula wis 72. Umur kula 7 dosa kalih. Putu 10. Insyaallah. Putu paling besar lagi S2 di Melbourne, Australia. Bon. Kita ini pinjam. Pokoknya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya terserah yang meminjemin. Terserah. Sopo weruh muli kok kene. Sopo weruh ya. Sopo ngerti lah. Mulai dari sini rahimahullah. Itu namanya itsbatu wujudillah bihujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah. Menetapkan wujud Allah dengan dalil, dengan hujah. Oleh karena itu panjenengan kalau ditanya Allah ada apa tidak? Kata siapa? Salah. Jangan jawab kata Pak Kiai, jangan kata Ustaz. Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Namanya keyakinan namanya. Yakin. Allah ada tidak? Kata siapa? Uyah asin. Gimana? Kata siapa? Gula manis. Kata siapa? Turu karo bojo enak rasanya. Kata siapa? Kok kata Kiai? Enggak, ini namanya keyakinan. Paham betul? Kalau bocah cilik, nek bocah cilik kata ustadz, kata ibu, kata bapak, Allah ada, nggak apa-apa bocah cilik. Jadi kan wis tuwa arep mati wis masyaallah. Masih katanya. Masih jere masih. Ya Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, percaya? Kata siapa? Itu. Ono malaikat, kata siapa? Ada wahyu, kitab yang diturunkan dari Allah. Wajib diketahui Zabur, Taurat, Injil, Quran. Percaya? Kata siapa? Ada hari kiamat, surga neraka. Percaya? Ada khairihi wa syarri min Allah, takdir Allah. Positif, negatif. Kata siapa? Gitu namanya orang beriman namanya. Kalau masih katanya belum beriman masih jarene. Katanya siriwing habar Allah ki ono, siriwing habar ya. Jarene yombo jarene kata yombo jarene kiai jan ustad Allah ki ono. Katanya ya informasi namanya siriwing berita lah. Ngoten jenengan ngoten. Makanya harus jawab kata saya. Jihad nomor 2 wa iqamatu syariatillah. Menjalankan syariat Allah. Kenapa ya? Kalau sholat kok iqamus sholah? Kenapa itu? Bukan amalus sholah. Tapi iqamus mendirikan sholat. Bukan mengamalkan sholat. Kenapa itu? Karena perintah Allah adalah
sholat menjadi eksis, wujud di Nganjuk ini. Apa artinya? Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, mantu sholat, pakde sholat, paman sholat, bupati sholat, kapolres sholat, dandim sholat. Paham betul? Kepala dinas sholat. Kalau tidak, panjenengan sholat, bojo panjenengan boten, belum iqamus sholat. Panjenengan sholat, bojo panjenengan sholat, anak orang sholat, tidak iqamus sholat. Panjenengan sholat, bupati orang sholat, tidak iqamus sholat. Paham betul? Bangsa Indonesia sholat, presiden orang sholat, belum iqamus sholat. Makanya iqamus sholat, mendirikan sholat, bukan amalus sholat, lakoni sholat, bukan. Gimana? Rukun nomor kali kan apa? Iqamus sholat. Wa iqamatu syariatillah. Ini singkat mau nih, nek rinci rong tahun juga gampang. Nomor 3, wal qitalu fi sabilillah. Jihad adalah perang. Salah satu jihad adalah perang. Tidak hanya perang jihad itu bukan. Salah satu jihad adalah perang. Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari ketika kedatangan pasukan Nika dari sekutu dipimpin oleh Brigjen Malabi, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober tahun 45 bahwa membela tanah air fardu ain. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, demi negaranya, mati syahid padha karo bela agama. Barang siapa berkhianat kepada negaranya, bunuh. Man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa jadi cecunguknya Belanda, anteknya Jepang, halal darahnya, bunuh, tidak kafir, tapi tidak kafir. Ya sebenarnya mboten nate kafir kaya wong, mboten nate. Ora kaya Wahabi. Nang kene sing Islam ke wong, Wahabi malah ngafir ke wong malah. Maka ketika kita harus perang, diserang oleh Nika, kita wajib perang. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Perang niku dipimpin oleh, ini atas tunjuk atas perintah Kiai Hasyim, Kiai Abbas Buntet Cirebon. Kiai Wahab itu wakilnya, Kiai Wahab itu. Komandan umumnya adalah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Hati-hati dengan orang Cirebon, hati-hati insyaallah. Bahkan Kiai Abbas itu konon katanya bisa menjatuhkan pesawat. Pesawat mau ngebom, dilempar biji batunya, biji tasbih. Tasbihnya itu dipotol satu, dilempar, pas mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi mau ngebom, dilempar lagi, pas pilotnya ngantuk, jatuh. Datang lagi mau ngebom lagi, pas pergi marak mau mabukan pilotnya, jatuh. Ono sing ketokan bahan bakar, jatuh. Walhasil tanggal 10 November kita menang. Walaupun korbannya banyak. Komandan Brigjen Malabi orang Inggris tanggal 10 November mati. Meledak mobilnya. Ajudannya, supirnya mati semua. Yang masang bom di mobil itu bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Ini harus tahu, jenengan harus tahu. Jadi dulu santri itu perang dulu, santri sekarang paling tahlilan paling. Ada santri namanya Asy'ari dari Surabaya, naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang hotelnya masih utuh nih, Hotel Majapahit di Surabaya sekarang, masih utuh bangunannya. Merobek-robek bendera Belanda, mengganti dengan merah putih, ditembaki dari bawah, ditembak. Rupanya yang nembak kurang pinter menolak, selamat, nggak kena. Itu termasuk jihad fisabilillah, mempertahankan hak kita, mempertahankan kebenaran, mempertahankan negara kita, keluarga kita, diri kita sendiri harus kita bela. Itu namanya jihad fisabilillah. Nomor sekawan, wadaf'u dharari maksumin. Kiai pesantren maknanya ngeten, nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Ngeten makna sing gampang ngeten.
Wadaf kudur masumin, memberi perlindungan kepada warga negara, artinya gitu, yang maksum, yang baik-baik. Masyarakat Nganjuk yang baik-baik, musliman kana au ghairu muslim, muslim atau non muslim, yang baik-baik loh, yang baik-baik, bukan penjahat, harus dilindungi, hidup tenang, damai, ngalor ngidul ngetan ngulon aman. Jihad menciptakan keamanan yang dinikmati oleh penduduk Nganjuk, muslim atau non, jihad. Ayo kalau itu dilakoni, fatwa ini diamalkan sekarang ini, sekarang cocok betul? Cocok. Kewajiban pemerintah melindungi masyarakat, mewujudkan keamanan, melayani, mengayomi, kan itu ya, polisi kan itu ya, mengayomi, mengayomi. Ya tulisannya buatan tulisannya bukan. Pelayan, pengayom, pelindung, tulisannya. Ini mobil buatan lu. Jadi penduduk Nganjuk, muslim atau non muslim, fatwa ini luar biasa kan? Musliman kana au ghair muslim, harus hidup di Nganjuk tenang, aman, nyaman, tidur nyenyak. Bil it'ami, penduduk Nganjuk, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Kalau ada yang kelaparan, pojok pundi, yang paling ado nih, Nganjuk paling ado pundi, pojok desa Nganjuk paling ado lah. Ada orang mati, bu Islam bu non muslim, karena sebab orang mangan, dosa kabeh kita ini. Nomor 1 dosa bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 ketua DPRD, nomor 14 ketua NU. Masyarakat Nganjuk, muslim atau non muslim, harus makan semuanya. Dan makan air tulung ditingkatkan. Kalau waktu Lirboyo, masya Allah, sarapan kangkung, makan siang kangkung, malam kangkung, sampai muka saya hampir seperti kangkung. Secara ilmu pedagogik, ilmu pendidikan, gak mungkin saya ini jadi orang cerdas, jadi apal alfiah, gak mungkin. Makanya buatan bergizi makan. Nginum banyu sumur. Lah sumur Lirboyo itu buatan nate tenang, budak karena terus dipakai terus kan. Waktu zaman semonten santri 2000, santri jadi 40, 3.000 ya. Waktu saya di sana tahun 68, 2000. Sumur tuh nggak pernah menang, banyunya tuh loh, budak ngeres. Tapi itulah minuman saya. Dan WC-nya itu nggak ada airnya. Kalau habis buang hajat ditekem terus mriko nang jeding. Iya nek langsung oleh, langsung masuk jeding. Ngantri. Jadi kalau dipoto, misalnya dipoto itu ngantri nekem semua, direkem semua. Tapi sekarang sudah enggak, sekarang sudah ada airnya. Dulu WC itu ditumpuk dulu, enggak ada airnya. 3 hari baru didorong. Waduh, kalau didorong baunya luar biasa itu. Ya Allah, dari Boyo. Gak nyangka alumni mau jadi ketua PBNU ya. Nekem itu berkah. Nekem tahu saya. Nekem terus. Makan yang baik. Gampang kok, makan itu gampang. Sarapan telur 1, susu segelas. Saged? Gampangan. Bener cara angel-angel. Makan siang ayam 1 paha ayam dengan kecap pun. Kemudian malam ikan apa itu mujair, gramin, apa lah, setunggal mawon. Sudah cukup, nggak usah semai. Itu semai betul. Kelapa diolah malih dulu, semai bahasa Cirebon. Ampas kelapa dimasak lagi, nggak usah itu kangelan tuh. Apa mana? Urap-urap, kangelan. Sing gampang 1 ikan, 1 dan kecap, dah. Gampang ya. Harus sehat, makan yang sehat, ya. Fisik sehat, akal cerdas. Nomor kali, wal iksa, pakaian harus mewah. Terutama kiai-kiai, syuriah terutama ketua NU.
harus mentereng. Jasnya terdiri dari bahan wol dormil, England punya 13 juta semeter. Sepatunya Hermes selawe juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Tasnya Gucci paling murah 75 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton 7 juta. Bulgari 5 juta. Jo Malone 3,5 juta. Ya Masya Allah. Sandale Lili, sarung ngecap gajah duduk, baju koko rong wulan durung diumbah, minyak wangi misik. Tasnya itu bukan merek apa-apa, bukan DLC, bukan Samsonite, bukan apa, nopo lah bukan, tapi yang tulisan pojok, Musyawarah Masjid Ulama Kabupaten Nganjuk. Gusti Allah perintah kita itu harus kaya. Harus apa? Sing keras, harus apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek awakmu mati meninggalkan anak melarat. Wah, Quran tuh. Ojo sampai panjenengan wafat meninggalkan anak yang melarat. Artinya apa? Kita harus kaya, podo-podo mati meninggalkan harta warisan untuk anak, menjadi anak yang sejahtera, mapan hidupnya. Artinya apa? Berarti sugih wajib. Sugih itu yang keras, sugih itu melarat dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, orang Nganjuk. Sekarang coba lihat 50 orang kaya di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Setriliun itu 1.000 miliar, 1 miliar 1.000 juta, 1 juta 1.000. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, yang punya BCA, Bank BCA, 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim Anelim Swilyong 600 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Bayu. Tak golei 50 orang ini wong Nganjuk gak ada. Ayo, dosa mboten niku? Dosa mboten? Gak ada nama Solikin, Zulkifli, beneran tuh, Madrais. Sayyidina Utsman, siapa? Sahabat 10 yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Pinten jumlahnya pinten? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Amr bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman orang yang minal basyarin bil jannah, minal asyarah al-basyarin bil jannah. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Jangan pernah sedekah 700 wew. Kenapa? Karena kaya. Karena Sayyidina Utsman kaya. Bisa sedekah gandum diangkut 700 onta, bu pirang karung bu. Karena kaya. Syekh Abil Hasan Asyadili, Tariqat Syadiliyah, beliau wafat di Mesir, kuburannya di Mesir, padahal aslinya orang Tunis aslinya. Dari dusun Syadlah, wafat di Mesir, di Konetra. Beliau gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masyish, kuburnya di Titwan, Maroko. Abdus bin Masyish gurunya namanya Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth, gurunya di kuburnya di Wahran Aljazair.
Syekh Hasan Syadzili itu wali kutub Pak, betul kayak sampean. Wali dopo? Omae bagus villa. Pembantunya khodamnya 16. Yang nyapu sendiri, yang layani teh sendiri, nyuci baju sendiri. Pokoknya kalau gubernur lah. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Berarti apa? BMW, Mercy, bukan Luxio, Grand Mark, ya Allah. Pakaiannya tiap hari ganti, mewah. Muridnya 6.000 waktu itu, pengikutnya 6.000, Tarekat Syadziliyah, ditanggung kebutuhannya. Ono sing takon, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan salah satu wali kutub ini sekawan nggih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Hasan Ar-Rifai, Said Ahmad Badawi. Panjenengan itu wali, kok keren penampilannya. Lah terus piye? Kiai-kiai yang lain mau nyemprul. Jawab nak, libasi yakul. Pakaianku sing larang sing bagus iki iso ngomong, pakaiane iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Paham betul, paham betul? Ono kiai pakaiannya bagus berarti saya enggak usah diamplopin. Itu artinya. Lah ono kiai sing yang tadi itu nyemprul. Menyedihkan lah. Itu pakaiannya ngomongnya ngene, pakaian ngomongnya ngene. Ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Makanya saya harap kiai Nganjuk jasnya harus lebih mahal daripada jasnya bupati. Sepatunya, sarungnya, pulpennya, kacamatanya, tasnya harus lebih mahal daripada tasnya bupati. Siap? Awas masih melarat, awas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa? Makomnya teng Baghdad, kalau tahun ini bareng mereka ziarah mereka. Bon. Suatu ketika pergi ke Mesir, ngulon, dari Baghdad ngulon ke Mesir. Ziarah kubur datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nyambung ke Abdul Muttalib, baik Kanjeng Nabi dulu. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan. Dudu turunannya Kanjeng Nabi, dudu Ba'alwi lah, dudu. Tapi turunannya Syekh Abdul Muttalib. Ziarah mereka Syekh Abdul Qadir Jilani. Dusun Fustat, Kairo. Setelah ziarah ke sana, melihat masyarakat sekitar dusun Fustat melarat. Orang di rumah, akses orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk dusun Fustat, daerahnya kuburnya Imam Syafi'i. Sampai seniki Pak, sampai sekarang rusun rumah ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, sampean wali duduk. Jawab wali sanes. Sugih mboten? Loman mboten? Kok mboten kabeh piye mboten kabeh? Dusun Fustat itu ada Imam Syafi'i, ada Syekh Waqi' guru Imam Syafi'i, ada Abu Zaid Al-Ansori, ada Ibnu Hajar Asqalani, dari kuburannya. Dusun Fustat. Pun. Syekh Abdul Qadir Jilani wakaf 10 hektar tanah. Orang Baghdad wakafnya teng Mesir. Panjenengan orang Nganjuk wakafnya teng Mesir. Jawab tuh ya, Masya Allah. Artinya beliau orang kaya. Kiai Wahab mensosialisasikan NU tahun 30-an, tahun 30 sampai 40 lah. Sampai pergi ke Palembang,
kaya apa dalane kendaraan nganggo apa wis sanemune kendaraan lah. Waktu zaman tahun 30 sampai 40 antara itulah. Ke Palembang ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, orang Semarang aslinya, pendiri NU. Pergi ke Banten, Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, pendiri NU. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, pendiri NU Bogor. Betawi, Jakarta asli, Guru Marzuki namanya, Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas tadi. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok, nyebrang ke Lombok. Pendiri NU Kiai Faisal dan Kiai Hasun Lombok Tengah. Apa proposal? Tambah NU maju kayak gini nih, baru kayak Ki Wahab nih. Tenagane, pikirane, ilmune, duite. Betul wonten minta sumbangan proposal betul wonten. Ki Wahab. Pergi-pergi itu kadang sebulan baru pulang, maka istrinya banyak. Oh, yang betul mau so, oh jangan guyu dong istri akal diguyu loh. Semua para aulia juga istrinya banyak, para wali. Karena kaya, Ki Wahab kaya. Orang Surabaya kan, tinggal Surabaya, asli Tambak Beras, tinggal Surabaya, punya sepeda motor BSA, dan sepeda motor ngebut, Ki Wahab. Wonten malih Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki teng Mekah baru wafat niki saya tenan niki Al-Hasani turunan Sayyidina Hasan teng Mekah baru wafat tahun 2006. Santrine 700 waktu kula teng mriku. Putra-putri Mbah Mun Sarang di situ semua mondoknya. 700 santri ditanggung. Makan, minum, kebutuhan, sakit diobatin, pulang dikit-tiketin. Kenapa? Kaya. Punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab, punya toko kitab di Mesir, di Maroko. Kaya dan loman. Paham boten? Jadi kaya itu wajib, melarat itu sing keras ya. Kaya itu melarat. Bangun pesantren karo duit, bangun masjid karo mondok ke anak diboyo teng tembuiren karo lunga haji nglakoni rukun Islam karo ngormati tamu, ngormati mertua, ngormati kiai teko mertamu nyembelih ayam kudu karo